Kabar meninggalnya selebgram Lula Lava menimbulkan banyak pertanyaan, terutama karena disebut melibatkan beberapa masalah kesehatan sekaligus. Penting dipahami kombinasi penyakit, bukan satu diagnosis tunggal, seringkali menjadi faktor yang memperberat kondisi pasien. Terlepas dari kondisi henti jantung, Lula Lava juga sempat mengalami berbagai penyakit yang membuatnya sampai harus dirawat di rumah sakit pada awal Januari 2026 lalu. Penyakit yang Lula alami tersebut adalah ISK, infeksi saluran kemih, gangguan pencernaan, pembengkakan dan peradangan usus, batu ginjal, dan GERD. Infeksi saluran kemih ISK tidak selalu ringan. Banyak orang menganggap ISK sepele, padahal jika tidak ditangani tuntas, menyebar ke ginjal. ISK bisa berkembang menjadi infeksi ginjal atau pyelonefritis dan sepsis, infeksi penyebar ke seluruh tubuh. Ini bisa berdampak serius, terutama bila tubuh sedang lemah. Kapan suatu infeksi kan biasanya di awal dari bawah ya, yang paling sering adalah dari bawah dulu. Tapi kemudian kalau misalnya ternyata ada tambahan kelainan, misalnya ada batu atau kelainan fungsi dari kantong kencing dia yang tidak bisa mengosongkan dengan sempurna, atau kemudian ada aliran balik ke atas, nah itu si infeksi itu bisa merambat naik ke ginjal. Gitu. Batu ginjal memicu infeksi dan nyeri berat. Batu ginjal dapat menghambat aliran urin menjadi sarang bakteri. Akibatnya, ISK lebih sulit sembuh, infeksi lebih mudah menyebar, nyeri hebat dan gangguan fungsi ginjal. ISK ditambah dengan batu ginjal menjadikan kombinasi beresiko tinggi. Akhirnya menimbulkan gejala-gejala yang lebih jelas seperti demam, kemudian sakit pinggang, bahkan ada yang sampai menggigil, mual muntah, dan bahkan yang paling berbahaya adalah saat kuman itu dari ginjal mulai masuk ke aliran darah kita. Yang namanya sepsis. Nah itu mungkin itu sudah sangat berbahaya dan harus segera ke rumah sakit. Usus bengkak dan radang. Radang usus dapat menyebabkan nyeri perut hebat, mual muntah, gangguan penyerapan nutrisi. Jika berat bisa memicu infeksi sistemik, ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Kondisi ini melemahkan daya tahan tubuh. Perut ini banyak penyebabnya. Nah, salah satunya memang si infeksi usus buntu. Tapi yang perlu diingat, sakit dari infeksi usus buntu ini, sakit perutnya sakit sekali dan tiba-tiba. Jadi apabila kita ketemu sakit perut, terus sakit perutnya itu sakit sekali dan tiba-tiba tanpa sebab-sebab yang jelas, maka kita harus memikirkan itu infeksi usus buntu. Apalagi itu terjadi pada usia 20-30-an. Ini usia yang cukup sering terjadi infeksi usus buntu. Lalu GERD bukan sekedar asam lambung. GERD kronis bisa menyebabkan peradangan saluran cerna, gangguan makan dan nutrisi, muntah berulang. Dalam kondisi tubuh yang sudah terinfeksi atau meradang, GERD dapat memperparah dehidrasi dan stres fisik. Lalu kenapa kombinasi penyakit ini berbahaya? Karena bisa menimbulkan efek domino. Infeksi bisa menyebabkan peradangan sistemik. Nyeri dan muntah bisa menyebabkan dehidrasi. Ginjal terganggu bisa menjadi racun menumpuk. Daya tahan tubuh menurun. Dalam kondisi tertentu, ini bisa berujung pada kondisi kritis. Penting untuk dipahami, penyakit yang tampak umum bisa menjadi berbahaya jika terjadi bersamaan. Gejala pencernaan, kemih, dan nyeri tidak boleh diabaikan. Penanganan dini sangat menentukan hasil akhir. Jadi, ISK, batu ginjal, radang usus, dan GERD bisa saling memperberat kondisi tubuh. Kombinasi infeksi disertai dengan peradangan adalah kondisi serius. Tragedi ini menjadi pengingat pentingnya tidak menyepelekan gejala kesehatan.